Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuyun Nailufar. Saya merupakan dosen tetap program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran dalam bentuk video. Perkenankan saya mendeskripsikan rencana pembelajaran semester terutama untuk mata kuliah sitohistoteknologi yang saya ampu dan sesuai bidang keilmuan yang saya miliki. Mata kuliah sitohistoteknologi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis yang diberikan kepada mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah TLU 4007. Besaran SKS mata kuliah sitohistoteknologi yaitu 3 SKS yang terdiri dari 1,5 SKS teori dan 1,5 SKS praktikum. Untuk deskripsi mata kuliah sitohistoteknologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang preparasi sel-sel serta jaringan tubuh hingga menjadi sediaan mikroskopis yang digunakan untuk mendiagnosa adanya kelainan dalam tubuh. Salah satu kompetensi seorang ahli teknologi laboratorium medis atau ATLM yaitu sebagai pelaksana teknis pemeriksaan laboratorium untuk mendukung penegakan diagnosa suatu penyakit dan tindakan selanjutnya. Capaian pembelajaran mata kuliah sitohistoteknologi yang pertama, bertakwa kepada Allah dengan kepribadian Islam, menguasai dan mempraktikkan ajaran Islam, berperan sebagai warga negara yang cinta tanah air, memiliki komitmen menjaga keselamatan, berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan baik dan sikap tanggung jawab sesuai bidang teknologi laboratorium medis. Yang kedua, menguasai konsep teoritis dan melakukan perencanaan, persiapan, pengambilan spesimen biologis sesuai standar operasional prosedur. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis dan melakukan pemeriksaan spesimen serta menganalisis hasil pemeriksaan sesuai standar mutu yang berlaku. Dan yang keempat, menguasai konsep teoritis dan melakukan perencanaan, persiapan, pengambilan spesimen biologis sesuai standar operasional prosedur. Kemudian CPL tersebut diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Terdapat 4 CPMK dalam mata kuliah sitohistoteknologi. Yang pertama, mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang teknologi laboratorium medis dalam pemantapan mutu teknis pemeriksaan laboratorium dengan menginternalisasi nilai, norma, etika, akademik, etika profesi, sikap kritis, konstruktif terhadap pengetahuan yang dimiliki, semangat keilmuan, kemandirian, kejuangan, kewirausahaan, dan menjaga keselamatan diri, pasien, serta lingkungan. Yang kedua, mampu mengonsepkan dan mengaplikasikan pemantapan mutu teknis pemeriksaan laboratorium medis secara tepat dan teliti sehingga dapat menilai kelayakan hasil pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya, mampu mengonsepkan tentang kimia, fisiologi, patofisiologi, komunikasi terapeutik, penalaran aspek laboratoris sebagai gangguan kesehatan, metode, uji spesimen cairan tubuh, dan jaringan, pengendalian mutu, kesehatan keselamatan kerja, kelayakan instrumen dan reagensia, prosedur uji, teknik interpretasi dan analisis hasil uji dengan menerapkan sistem informasi laboratorium untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat berdasarkan standar operasional prosedur dan teknologi terkini. Dan yang terakhir yaitu mampu mengonsepkan, merencanakan, mengambil, memproses, termasuk persiapan pasien dan menilai kualitas spesimen biologis umum dan khusus untuk kebutuhan uji di laboratorium dengan hasil yang representatif sesuai standar operasional prosedur. Adapun materi pembelajaran teori yaitu terdiri dari 10 materi topik bahasan. Yang pertama adalah konsep dasar sitohistoteknologi. Yang kedua, histologi sistem organ terdiri dari organ respirasi, sirkulasi, digesti, dan ekskresi. Kemudian yang ketiga, teknik pembuatan preparat dan pewarnaan sitologi. Keempat, teknik pembuatan preparat histologi. Yang kelima, teknik pewarnaan histologi. Keenam, sitogenetika. Ketujuh, imunohistokimia. Kedelapan, kendali mutu pemeriksaan sitohistoteknologi. Kesembilan, verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan sitohistoteknologi. Dan yang ke-10, penanganan limbah pemeriksaan sitohistoteknologi.
Untuk materi pembelajaran praktikum terdiri dari 12 kali pertemuan. Yang pertama yaitu asistensi dan jenis jaringan. Yang kedua histologi organ dan sistem respirasi, digesti, sirkulasi, dan ekskresi. Ketiga, pemantapan mutu pemeriksaan sitohistoteknologi. Keempat, penanganan limbah pemeriksaan sitohistoteknologi. Kelima, teknik pembuatan preparat oles dan rentang. Keenam, pewarnaan Papa Nikolau. Ketujuh, teknik pembuatan preparat jaringan yang terdiri dari fiksasi sampai embedin. Sedangkan ke-8 dan ke-9 yaitu teknik pembuatan preparat jaringan atau sectioning. Ke-10, pewarnaan hematoksilin. Ke-11, case-based learning. Dan yang ke-12 adalah responsi. Untuk mendukung materi perkuliahan di kelas, saya menggunakan literatur seperti textbook dan luaran hasil penelitian yang pernah dilakukan. Sistem pembelajaran teori dilakukan menggunakan metode luring, yaitu dengan tatap muka secara langsung di dalam kelas, ataupun bisa menggunakan metode daring, yaitu menggunakan Zoom dan bisa diunggah di Lensa Unisa Yogyakarta. Untuk pembelajaran praktikum dilakukan pertemuan secara tatap muka secara langsung di dalam laboratorium. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah sitohistoteknologi yaitu contextual learning dengan metode ceramah, tanya jawab, dan juga refleksi. Kemudian untuk praktikum, metode yang digunakan adalah role play dan simulasi di dalam laboratorium. Perkuliahan di awal dengan berdoa dan membaca salah satu surat dari dalam Al-Quran, kemudian menyampaikan materi, diskusi, dan tanya jawab. Untuk sistem penilaian mata kuliah sitohistoteknologi diambil dari berbagai komponen. Yang pertama, aktivitas partisipatif terdiri dari soft skill, hard skill, dan praktikum dengan bobot 30%. Yang kedua, hasil proyek dengan evaluasi case-based learning dengan bobot 50%. Dan yang ketiga, kognitif atau pengetahuan terdiri dari ujian tengah semester 10% dan ujian akhir semester 10%. Demikian pemaparan proses pembelajaran sitohistoteknologi yang saya lakukan. Selanjutnya, saya akan menampilkan pelaksanaan pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara luring. Selamat menyaksikan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sebelum perkuliahan pada siang hari ini kita mulai, kita berdoa dulu sebelum belajar dan dilanjutkan hafalan surat Al-Maun bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanul ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, wa wailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan selamat datang di MK Sitohistoteknologi di semester 4. Nah, sebelum kita masuk ke mata kuliah, silakan untuk presensi dulu. Saya berikan waktu 1 menit dengan scan di HP kalian masing-masing. Semuanya sudah presensi ya? Nah, hari ini kita akan memulai mata kuliah sitohistoteknologi untuk pertemuan pertama. Jadi di sini judulnya adalah konsep dasar sitohistoteknologi. Nah, selanjutnya yaitu kita ke kontrak belajar dulu ya, karena ini adalah pertemuan pertama, maka saya harus menjelaskan kontrak belajar selama perkuliahan. Penempatan di semester 4 tahun ajaran 2024-2025. Kemudian besaran SKS, ada 3 SKS terdiri dari 1,5 SKS teori dan 1,5 SKS praktikum. Jenis mata kuliahnya wajib, dosen PJ-nya saya, kemudian kode mata kuliah TLU 4007. Selanjutnya, nah ini untuk bobot penilaian. Jadi yang pertama ada dari evaluasi aktivitas partisipatif, yaitu ada soft skill, hard skill, praktikum, itu nanti bobotnya 30%.
Kemudian yang kedua ini hasil proyek ada case based learning, bobotnya 50%. Yang ketiga ada kognitif atau pengetahuan, terdiri dari evaluasi UTS 10% dan UAS 10%. Jadi totalnya ada 100%. Nah, untuk topik materi di MK Sitohistoteknologi ini nanti ada 10 kali pertemuan. Untuk yang pertama ini ada konsep dasar sitohistoteknologi. Kemudian yang kedua, histologi sistem organ, ada organ respirasi, sirkulasi, digesti, dan ekskresi. Yang ketiga ada teknik pembuatan preparat dan pewarnaan sitologi. Yang keempat, teknik pembuatan preparat histologi. Kelima, teknik pewarnaan histologi. Keenam, sitogenetika. Ketujuh, imunohistokimia. Kedelapan, kendali mutu pemeriksaan sitohistoteknologi. Kesembilan, verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan sitohistoteknologi. Yang ke-10, penanganan limbah pemeriksaan sitohistoteknologi. Selanjutnya yaitu untuk capaian pembelajaran, ada pertemuan pertama ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar sitohistoteknologi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar sel sesuai perkembangan ilmu terkini. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar jaringan sesuai perkembangan ilmu terkini. Nah, untuk bahan kajiannya ini cukup satu saja, yaitu konsep dasar sel dan jaringan. Nah, kita masuk ke pendahuluan dulu ya, sebelum kita masuk ke sel dan jaringan. Jadi, sitologi itu berasal dari kata sitos dan logos. Sitos sendiri artinya sel, logos artinya ilmu. Ya, ilmu pengetahuan. Kemudian kalau sitologi berarti ilmu yang mempelajari tentang sel. Nah, selanjutnya histologi berasal dari kata histos dan logos. Histos sendiri artinya adalah jaringan, sedangkan logos adalah artinya ilmu pengetahuan. Jadi histologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Nah, betul sekali. Selanjutnya adalah sitohistoteknologi. Mungkin ada mahasiswa yang mau menyampaikan pendapatnya tentang pengertian sitohistoteknologi dulu. Ya, silakan. Baik, izin menjawab Ibu. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rashad Zulfikar Agassi. Izin menjawab, yaitu sitohistoteknologi itu adalah ilmu yang memadukan teknik laboratorium dalam penanganan spesimen seluler atau sito dan jaringan yaitu atau histo menggunakan teknologi laboratorium medis atau modern ini, Ibu. Ya, terima kasih Mas Rashad. Ada yang mau menambahkan pendapatnya? Boleh dari sebelah sini? Ya. Silakan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Heni Nandika. Jadi, apa itu sitohistoteknologi? Sitohistoteknologi adalah ilmu yang menggabungkan sitologi studi sel dan histologi studi jaringan dengan teknik-teknik khusus untuk menghasilkan sediaan yang dapat diamati di bawah mikroskop. Baik, terima kasih untuk Mbak Heni dan Mas Rashad. Jadi ini saya simpulkan untuk pengertian dari sitohistoteknologi ya. Ilmu yang mempelajari tentang preparasi sel-sel dan jaringan tubuh sampai menjadi sediaan mikroskopis sampai yang digunakan untuk mendiagnosa adanya kelainan dalam tubuh. Seperti itu. Jadi ada kaitannya dengan apa? Pekerjaan di lab patologi anatomi. Nah, selanjutnya nanti diharapkan ketika kalian sudah lulus, sudah menjadi seorang ATLM, kalian mampu membuat preparat seperti ini. Ya, jadi untuk membuat preparat yang bagus seperti ini, tepat, itu dibutuhkan apa? Mahasiswa harus mampu mengetahui konsep dasar sel dan jaringan, seperti itu. Kemudian nanti akan diamati di bawah mikroskop. Ya. Selanjutnya, kita masuk ke sel. Nah, gambar sel seperti ini. Pasti kalian kemarin waktu di semester kedua, yaitu biologi sel, sudah pernah mempelajari tentang biologi sel. Nah, ada yang mau menjelaskan tentang pengertian sel? Sel adalah struktur terkecil penyusun makhluk hidup. Ya, betul sekali. Sel merupakan elemen struktural terkecil dari makhluk hidup.
Membran yang menyelubungi sel mengandung protoplasma atau cairan matriks, serta dikelilingi oleh struktur subseluler yang disebut organel sel. Nah, bentuknya seperti ini, sel, contohnya sel manusia ya. Nah, kemudian organel selnya adalah organel-organel yang ada di dalam sini. Selanjutnya, nah di sini ada sel prokariot dan sel eukariot. Kalau manusia, kita itu masuk di mana? Sel eukariot. Nah, sekarang adakah yang mau menjelaskan pendapatnya tentang perbedaan sel eukariot dan prokariot? Ibu izin menjawab terkait perbedaan sel eukariot dan sel prokariot. Terdapat dua aspek, yaitu inti sel dan materi genetik atau DNA. Untuk inti sel prokariot itu tidak memiliki inti sejati atau nukleoid saja. Sedangkan untuk sel eukariot itu memiliki inti sejati dengan membran inti. Dan untuk materi genetik atau DNA, sel prokariot itu DNA-nya berada di sitoplasma, sedangkan sel eukariot itu DNA-nya tersimpan di dalam nukleus. Terima kasih Mbak Nurul. Selanjutnya ada yang mau berpendapat sebelah sini mungkin? Ya, sebutkan nama. Nama saya Lada Antarudang Nugraha, izin menambahkan sel prokariot itu tidak berorganel membran. Ya. Contoh organismenya itu ada bakteri dan archaea. Sedangkan sel eukariot itu organel bermembran, contohnya mitokondria, retikulum, dan endoplasma. Contoh organismenya ada hewan, tumbuhan, jamur, dan protista. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Jadi saya sedikit menyimpulkan untuk perbedaan dari sel prokariot dan eukariot itu kalau yang prokariot adalah sel yang sederhana. Karena apa? Tidak punya organel sel yang bermembran. Tetapi kalau yang sel eukariot itu sel yang kompleks karena mempunyai membran. Contohnya adalah sel dari manusia dan hewan dan tumbuhan. Nah, seperti itu. Sampai di sini paham? Ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke komponen nukleus. Nukleus itu pengertiannya adalah apa? Inti sel. Nah, di sini ada gambar nukleus nih. Kira-kira yang warna ungu atau yang warna biru? Ya, ungu. Di dalam nukleus ini yang pertama ada membran inti. Nah, membran inti itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah membran inti dalam dan yang kedua membran inti luar. Maksudnya adalah bagaimana? Jadi nukleus itu membrannya double. Untuk yang di dalam dia berfungsi sebagai apa? Pemisah antara nukleoplasma dengan sitoplasma. Sedangkan membran yang inti luar itu nanti bergabung dengan retikulum endoplasma kasar, bukan yang halus. Kalau yang kasar berarti ditempelin ribosom. Nah, seperti itu. Kemudian ternyata di membrannya si nukleus ini ditempelin juga sesuatu, yaitu pori-pori nukleus. Berfungsi sebagai apa? Dia sebagai ini, pintu keluar masuk makromolekul dari sitoplasma menuju nukleoplasma. Selanjutnya kita masuk ke nukleolus, yaitu anak inti sel. Nukleolus merupakan organel terbesar yang berada di dalam sel. Nukleolus berperan penting dalam biogenesis, artinya sintesis ya, atau pembuatan ribosom dengan memfasilitasi transkripsi dan sintesis rRNA atau ribosom RNA. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk yang nukleolus letaknya di paling tengah dan dia akan dikelilingi oleh kromatin. Selanjutnya kita masuk ke komponen sitoplasma. Nah, ada apa saja? Yang pertama ada membran plasma. Jadi membran plasma itu bentuknya yang seperti apa? Kita lihat di bagian gambar sebelah kanan, yang atas dulu. Jadi ini yang disebut dengan membran plasma itu adalah yang ini. Ini, membran plasma terdiri dari apa saja? Yang pertama ada fosfolipid, ya, kemudian kolesterol, kemudian protein dan rantai oligosakarida. Nah, lanjut kita ke ribosom. Ribosom ini berperan penting dalam sintesis protein. Lanjut. Nah, di sini mitokondria. Mitokondria dibatasi oleh membran ganda, kemudian berfungsi sebagai respirasi seluler.
bentuknya seperti ini untuk mitokondria ya. Nah, sebelum kita masuk ke jaringan, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan disebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Nopek Fermi. Pertanyaan saya tadi di fungsi mitokondria kan menjelaskan bahwa fungsi mitokondria ini sebagai tempat respirasi seluler. Ya. Jadi di sini pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan proses respirasi seluler? Ya, baik. Untuk respirasi seluler, jadi mitokondria itu dia bisa ya mampu membuat glukosa dan oksigen itu menjadi ATP. Tahu ATP? Adenosin trifosfat. ATP ini dibentuk pada proses respirasi seluler. Nah, ATP ini berfungsi sebagai apa? Sumber energi. Sumber energinya sel. Jadi untuk aktivitas sel seperti itu. Selain itu, mitokondria juga berfungsi sebagai apa? Apoptosis. Apoptosis itu adalah kematian sel terprogram. Beda dengan nekrosis. Kalau nekrosis itu kematian sel tanpa terprogram, itu lebih ke arah kanker. Tapi kalau apoptosis itu memang wajar dilakukan oleh setiap sel. Karena untuk apa? Untuk menjaga kesehatan jaringan. Seperti itu. Sudah paham untuk Ina? Ya, baik, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke jaringan. Kita masih refleksi lagi untuk jaringan. Ada yang mau mengemukakan pendapatnya, pengertian jaringan? Ya, silakan. Baik Ibu, izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Islami Tasya. Izin menjawab pertanyaan dari Ibu mengenai pengertian dari jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki ukuran, bentuk, dan fungsi yang sama. Ya, baik, terima kasih untuk jawaban dari pengertian jaringan. Betul sekali, jaringan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi serupa bekerjasama untuk melakukan fungsi tertentu dalam tubuh. Nah, jaringan ini dibagi nih, ada beberapa jenis. Ada yang mau menjawab beberapa jenis jaringan ya? Silakan sebutkan nama. Sebelumnya saya Nindam Sargita ingin menjawab Ibu. Jadi jaringan tubuh manusia itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis Ya. utama, yaitu jaringan epitel, Ya. jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Ya, baik, terima kasih. Kemudian kita masuk ke jaringan epitel yang pertama. Nah, jaringan ini melapisi permukaan tubuh bagian dalam dan luar, seperti kulit dan lapisan pencernaan. Dia berfungsi sebagai melindungi, menyerap, mengeluarkan, dan menerima rangsangan. Untuk bentuknya seperti ini. Ada yang tahu artinya squamous? Pipih ya, pipih atau bentuknya itu seperti sisik ikan. Nah, ini jaringan ikat berfungsi untuk mengikat, menyokong, dan melindungi organ-organ lain dalam tubuh. Ini contohnya ada tulang, tulang rawan, lemak, dan darah. Nah, ini adalah gambar contoh dari beberapa jaringan ikat. Selanjutnya kita masuk ke jaringan otot. Jaringan otot bertanggung jawab atas gerakan tubuh. Ada 3 jenis otot ya. Yang pertama adalah otot rangka, berarti dia melapisi rangka atau tulang di dalam tubuh. Kira-kira dia bekerja secara sadar atau tidak sadar? Sadar. Yang kedua, otot polos. Otot polos tadi berada di seperti sistem digesti ya, bisa di usus atau di lambung. Kira-kira bekerja sadar atau tidak sadar? Tidak sadar ya. Yang ketiga, otot jantung. Otomatis letaknya ada di organ jantung. Bekerjanya bagaimana? Tidak sadar atau sadar? Kalau sadar malah mengerikan ya. Ya, jadi bekerjanya kalau otot jantung itu tidak sadar. Selanjutnya integrasi teori pada penelitian. Jadi di sini ada contoh tentang penelitian ya, sitohistoteknologi, judulnya seperti ini. Potensi ekstrak bunga telang sebagai pengganti cat hematoksilin dalam pewarnaan rutin jaringan. Nah, ini maksudnya adalah jadi ketika besok kalian membuat suatu preparat, itu preparat jaringan harus diwarnai menggunakan cat warna rutin, yaitu namanya hematoksilin dan eosin. Nah, itu nanti untuk di penelitian tersebut, hematoksilin itu kan cat yang tidak alami ya, tetapi para peneliti itu mengganti dengan cat yang menggunakan bahan alami. Nah, untuk yang di sini itu menggunakan bunga telang. Jadi nanti warnanya menjadi ungu. Seperti itu.
ya. Selanjutnya, nah di sini ada integrasi teori dan aplikasinya. Jadi besok ketika kalian sudah lulus, sudah menjadi seorang ATLM, kemudian bekerja di lab patologi anatomi, apa sih pekerjaan kalian utamanya itu? Nah, yaitu membuat preparat jaringan seperti ini. Nah, jadi untuk awal mulanya besok jaringannya dibuat menjadi blok jaringan, kemudian nanti dipotong menggunakan mikrotom, kemudian nanti akan dimasukkan atau ditempelkan di slide, kemudian diberi warna yang tadi menggunakan hematoxylin dan eosin, kemudian nanti akan dilihat mikroskopisnya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, diharapkan mahasiswa itu mampu membedakan antara apa? Inti sel dan sitoplasma serta warnanya seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Aulia Zulia Fitra Moidadi. Izin bertanya Ibu, mungkin sebagai referensi penelitian tugas akhir untuk pewarnaan jaringan, apakah bisa menggunakan pewarnaan bahan lain selain cat eosin? Terima kasih Bu. Ya, baik. Tentu saja bisa. Ketika besok kalian sudah di semester 8, misalnya nanti tertarik dengan penelitian tentang sitohistoteknologi, itu bisa menggunakan bahan alami pengganti eosin. Contohnya ada apa aja? Yang pertama mungkin buah-buahan nih, yaitu buah naga. Selain itu mungkin dari flora atau bunga sepatu. Selanjutnya kita masuk ke kuis. Nah, ayo masih semangat semuanya? Masih. Ya. Kuis ada 4 soal, kita akan jawab bareng-bareng aja ya, kemudian nanti kita bahas. Yang pertama, organel pada sel eukariot yang berfungsi sebagai biogenesis rRNA, ribosom RNA, yaitu apa? Nukleolus, ya betul sekali. Bukan nukleus ya, nukleus tadi inti sel, kemudian lisosom tadi tempat untuk apa? Digesti juga. Kemudian kromatin ini untuk yang DNA RNA, kemudian yang ribosom ini bukan yang bikin ini. Kemudian nomor 2, seorang mahasiswa TLM sedang mengamati suatu jaringan di bawah mikroskop. Jaringan tersebut tersusun rapat dan membentuk lembaran. Jaringan yang ditemukan tersebut berbentuk sisik ikan. Nah, sisik ikan tadi apa? Squamous atau pi. Jenis jaringan berarti apa? D ya, jaringan epitel squamous. Oke. Selanjutnya, seorang mahasiswa TLM tingkat akhir sedang membuat preparat histologi. Preparat histologi tersebut dia amati di bawah mikroskop. Dia menemukan sebuah jaringan otot yang memiliki bentuk sel bulat, memanjang, memiliki banyak inti, dan terletak di tepi. Ya, sel otot. Apa yang ditemukan? Otot rangka atau otot lurik. Ya. Suatu jenis otot terletak di organ dalam tubuh seperti usus. Otot tersebut berkontraksi lebih lambat. Nah, ini ada clue-nya, lambat. Tidak memerlukan banyak energi, strukturnya berbentuk menyerupai gelondong. Tahu gelondong ya, berarti bulat gitu. Serta memiliki suatu inti sel yang terletak di tengah. Namanya otot apa? Otot polos. Ya, contohnya di sistem digesti. Nah, sebelum kita tutup perkuliahan pada siang hari ini, saya akan memberikan kesimpulan sedikit ya. Jadi sitohistoteknologi itu adalah seperti pondasi teknis dari apa? Pekerjaan di lab patologi anatomi. Jadi kalau sitohistoteknologi itu tidak ada atau bahkan tidak tahu ilmunya, itu nanti apa? Pekerjaan di lab PA atau yang untuk mendiagnosis suatu patologis itu tidak akan akurat atau akan terjadi kesalahan seperti itu. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Sudah ya, cukup. Baik, kalau sudah selesai kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.